Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Pembelajaran Siswa Didik. Kali ini kita akan mempelajari modul 8, konsep kebutuhan dan kelangkaan. Mari kita menyaksikannya. Apa sih yang dimaksud dengan kebutuhan dan kelangkaan? Marilah kita bahas satu persatu mengenai kebutuhan dan kelangkaan. Kelangkaan atau scarcity adalah keadaan di mana kebutuhan manusia yang tidak terbatas dihadapkan pada alat pemuas kebutuhan yang jumlahnya terbatas. Faktor yang menyebabkan jumlah kebutuhan manusia terus bertambah, yaitu jumlah manusia terus bertambah, dan sifat dasar manusia yang terus merasa tidak pernah puas. Kelangkaan atau scarcity adalah keadaan di mana kebutuhan manusia yang tidak terbatas dihadapkan pada alat pemuas kebutuhan yang jumlahnya terbatas. Faktor yang menyebabkan jumlah kebutuhan manusia terus bertambah, yaitu jumlah manusia terus bertambah, dan sifat dasar manusia yang terus merasa tidak pernah puas. Kelangkaan atau scarcity adalah keadaan di mana kebutuhan manusia yang tidak terbatas dihadapkan pada alat pemuas kebutuhan yang jumlahnya terbatas. Faktor yang menyebabkan jumlah kebutuhan manusia terus bertambah, yaitu jumlah manusia terus bertambah, dan sifat dasar manusia yang terus merasa tidak pernah puas. Kelangkaan atau scarcity adalah keadaan di mana kebutuhan manusia yang tidak terbatas dihadapkan pada alat pemuas kebutuhan yang jumlahnya terbatas. Faktor yang menyebabkan jumlah kebutuhan manusia terus bertambah, yaitu jumlah manusia terus bertambah, dan sifat dasar manusia yang terus merasa tidak pernah puas. Kelangkaan atau scarcity adalah keadaan di mana kebutuhan manusia yang tidak terbatas dihadapkan pada alat pemuas kebutuhan yang jumlahnya terbatas. Faktor yang menyebabkan jumlah kebutuhan manusia terus bertambah, yaitu jumlah manusia terus bertambah, dan sifat dasar manusia yang terus merasa tidak pernah puas. Kelangkaan atau scarcity adalah keadaan di mana kebutuhan manusia yang tidak terbatas dihadapkan pada alat pemuas kebutuhan yang jumlahnya terbatas. Faktor yang menyebabkan jumlah kebutuhan manusia terus bertambah, yaitu jumlah manusia terus bertambah, dan sifat dasar manusia yang terus merasa tidak pernah puas. Kelangkaan atau scarcity adalah keadaan di mana kebutuhan manusia yang tidak terbatas dihadapkan pada alat pemuas kebutuhan yang jumlahnya terbatas. Faktor yang menyebabkan jumlah kebutuhan manusia terus bertambah, yaitu jumlah manusia terus bertambah, dan sifat dasar manusia yang terus merasa tidak pernah puas. Kelangkaan atau scarcity adalah keadaan di mana kebutuhan manusia yang tidak terbatas dihadapkan pada alat pemuas kebutuhan yang jumlahnya terbatas. Faktor yang menyebabkan jumlah kebutuhan manusia terus bertambah, yaitu jumlah manusia terus bertambah, dan sifat dasar manusia yang terus merasa tidak pernah puas. Kelangkaan atau scarcity adalah keadaan di mana kebutuhan manusia yang tidak terbatas dihadapkan pada alat pemuas kebutuhan yang jumlahnya terbatas. Faktor yang menyebabkan jumlah kebutuhan manusia terus bertambah, yaitu jumlah manusia terus bertambah, dan sifat dasar manusia yang terus merasa tidak pernah puas. Kelangkaan atau scarcity adalah keadaan di mana kebutuhan manusia yang tidak terbatas
dihadapkan pada alat pemuas kebutuhan yang jumlahnya terbatas. Faktor yang menyebabkan jumlah kebutuhan manusia terus bertambah, yaitu jumlah manusia terus bertambah, dan sifat dasar manusia yang terus merasa tidak pernah puas. Kelangkaan atau scarcity adalah keadaan di mana kebutuhan manusia yang tidak terbatas dihadapkan pada alat pemuas kebutuhan yang jumlahnya terbatas. Faktor yang menyebabkan jumlah kebutuhan. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai kebutuhan. Apa sih yang dimaksud dengan kebutuhan? Kebutuhan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk mempertahankan hidup dan memperoleh kesejahteraan. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai kebutuhan. Apa sih yang dimaksud dengan kebutuhan? Kebutuhan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk mempertahankan hidup dan memperoleh kesejahteraan. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai kebutuhan. Apa sih yang dimaksud dengan kebutuhan? Kebutuhan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk mempertahankan hidup dan memperoleh kesejahteraan. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai kebutuhan. Apa sih yang dimaksud dengan kebutuhan? Kebutuhan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk mempertahankan hidup dan memperoleh kesejahteraan. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai kebutuhan. Apa sih yang dimaksud dengan kebutuhan? Kebutuhan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk mempertahankan hidup dan memperoleh kesejahteraan. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai kebutuhan. Apa sih yang dimaksud dengan kebutuhan? Kebutuhan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk mempertahankan hidup dan memperoleh kesejahteraan. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai kebutuhan. Apa sih yang dimaksud dengan kebutuhan? Kebutuhan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk mempertahankan hidup dan memperoleh kesejahteraan. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai kebutuhan. Apa sih yang dimaksud dengan kebutuhan? Kebutuhan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk mempertahankan hidup dan memperoleh kesejahteraan. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai kebutuhan. Apa sih yang dimaksud dengan kebutuhan? Kebutuhan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk mempertahankan hidup dan memperoleh kesejahteraan. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai kebutuhan. Apa sih yang dimaksud dengan kebutuhan? Kebutuhan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk mempertahankan hidup dan memperoleh kesejahteraan. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai kebutuhan. Apa sih yang dimaksud dengan kebutuhan? Kebutuhan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk mempertahankan hidup dan memperoleh kesejahteraan. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai kebutuhan. Apa sih yang dimaksud dengan kebutuhan? Kebutuhan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk mempertahankan hidup dan memperoleh kesejahteraan. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai kebutuhan. Apa sih yang dimaksud dengan kebutuhan? Kebutuhan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk mempertahankan hidup dan memperoleh kesejahteraan. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai kebutuhan. Apa sih yang dimaksud dengan kebutuhan? Kebutuhan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk mempertahankan hidup dan memperoleh kesejahteraan.
Nah, sekarang kita akan membahas mengenai kebutuhan. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai keinginan. Keinginan adalah merupakan tambahan pemenuhan kebutuhan sesuai yang diharapkan. Contohnya, Anda makan dan minum. Keduanya merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi. Dengan kata lain, apapun makanan dan minuman yang ada akan tetap dikonsumsi. Namun, jika Anda memiliki harapan untuk makan dan minum lebih, maka itu disebut sebagai keinginan. Contohnya tidak pernah asing lagi. Mungkin Anda ingin makan nasi liwet, nasi padang, nasi goreng, soto betawi, dan lain sebagainya. Itu adalah merupakan sebuah keinginan. Nah, tadi kan kita sudah mempelajari tuh mengenai pengertian kelangkaan, kebutuhan, dan keinginan. Oke, untuk selanjutnya, di antara semuanya itu ada faktor-faktor penyebab kelangkaan. Yang pertama, mengenai kepadatan penduduk. Menurut seorang ekonomi, Thomas Robert Malthus, kelangkaan dapat terjadi karena pertumbuhan produksi barang dan jasa. Pertumbuhan penduduk yang lebih cepat dibandingkan pertumbuhan barang menyebabkan kelangkaan. Faktor yang kedua adalah perbedaan letak geografis. Perbedaan letak geografis merupakan menyebabkan kelangkaan. Contohnya, ketika Anda berada di pinggiran pantai, Anda akan sangat mudah menemukan air dan ikan. Sebaiknya, jika Anda di padang pasir, menemukan air dan ikan akan terasa sulit dan langka. Nah, tadi kan kita sudah mempelajari tuh mengenai pengertian kelangkaan, kebutuhan, dan keinginan. Oke, untuk selanjutnya, di antara semuanya itu ada faktor-faktor penyebab kelangkaan. Yang pertama, mengenai kepadatan penduduk. Menurut seorang ekonomi, Thomas Robert Malthus, kelangkaan dapat terjadi karena pertumbuhan produksi barang dan jasa. Pertumbuhan penduduk yang lebih cepat dibandingkan pertumbuhan barang menyebabkan kelangkaan. Faktor yang kedua adalah perbedaan letak geografis. Perbedaan letak geografis merupakan menyebabkan kelangkaan. Contohnya, ketika Anda berada di pinggiran pantai, Anda akan sangat mudah menemukan air dan ikan. Sebaiknya, jika Anda di padang pasir, menemukan air dan ikan akan terasa sulit dan langka. Nah, tadi kan kita sudah mempelajari tuh mengenai pengertian kelangkaan, kebutuhan, dan keinginan. Oke, untuk selanjutnya, di antara semuanya itu ada faktor-faktor penyebab kelangkaan. Yang pertama, mengenai kepadatan penduduk. Menurut seorang ekonomi, Thomas Robert Malthus, kelangkaan dapat terjadi karena pertumbuhan produksi barang dan jasa. Pertumbuhan penduduk yang lebih cepat dibandingkan pertumbuhan barang menyebabkan kelangkaan. Faktor yang kedua adalah perbedaan letak geografis. Perbedaan letak geografis merupakan menyebabkan kelangkaan. Contohnya, ketika Anda berada di pinggiran pantai, Anda akan sangat mudah menemukan air dan ikan. Sebaiknya, jika Anda di padang pasir, menemukan air dan ikan akan terasa sulit dan langka. Nah, tadi kan kita sudah mempelajari tuh mengenai pengertian kelangkaan, kebutuhan, dan keinginan. Oke, untuk selanjutnya, di antara semuanya itu ada faktor-faktor penyebab kelangkaan. Yang pertama, mengenai kepadatan penduduk.
Menurut seorang ekonomi, Thomas Robert Malthus, kelangkaan dapat terjadi karena pertumbuhan produksi barang dan jasa, pertumbuhan penduduk yang lebih cepat dibandingkan pertumbuhan barang menyebabkan kelangkaan. Faktor yang kedua adalah perbedaan letak geografis. Faktor yang ketiga, perkembangan teknologi. Jika di negara maju, perkembangan kereta cepat sudah ada sejak lama dan bisa ditemukan di perkotaan. Tapi, jika di negara berkembang, sangat langka. Bahkan, sulit kita temukan seperti MRT, Mass Rapid Transit, dan LRT atau Light Rail Transit karena masih terbatas. Faktor yang keempat, kemampuan produksi. Kapasitas produksi perusahaan terbatas karena pekerja membutuhkan istirahat, libur, sakit, mengalami kebosanan dalam bekerja, keterbatasan bahan baku ataupun sumber daya, sehingga jumlah produk yang dihasilkan tidak sebanyak kebutuhan. Faktor yang kelima adalah bencana alam. Bencana alam juga dapat menyebabkan kelangkaan. Misalnya, ketika terjadi banjir, perusahaan tidak dapat melakukan produksi karena mesin dan alat-alat rusak. Bencana alam seperti banjir, gempa bumi, tsunami juga dapat menyebabkan kekurangan air bersih dan kekurangan bahan pangan. Selain itu, bencana alam seperti COVID-19 juga dapat menyebabkan penurunan produksi karena banyaknya perusahaan yang tidak berproduksi sebab diberlakukan social distancing. Setelah kita pelajari mengenai penyebab faktor-faktor kelangkaan, marilah kita belajar lagi mengenai aktivitas peserta didik yang sudah ditunjukkan oleh gambar 1. Gambar 1 menunjukkan premium habis mengalami kelangkaan. Mengapa demikian? Karena premium mengalami kelangkaan dikarenakan jatah atau subsidi dari pemerintah dibatasi. Berikutnya, pengiriman premium yang sering terlambat atau tidak sesuai pengirimannya dengan jadwal yang sudah ditentukan. Berikutnya adalah gambar 2, di mana gambar 2 adalah merupakan gambar stok daging sapi yang habis. Mengapa demikian? Dikarenakan hewan berkaki 4, khususnya sapi, sewaktu setelah pandemi atau COVID-19, banyak sekali hewan berkaki 4, khususnya sapi, mengidap penyakit PMK atau dengan kata lain penyakit mulut dan kuku. Sehingga daging sapi yang mengalami kelangkaan. Berikutnya, pasokan daging dari luar daerah sangat dibatasi karena harus diseleksi bahwa sapi tersebut harus benar-benar sehat karena akan dijadikan pasokan daging. Setelah kita pelajari mengenai gambar 1 dan gambar 2 tadi mengenai kelangkaan, marilah kita lihat tengok ke samping. Apa yang mereka lakukan aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan. Gambar pertama menggambarkan bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, terkadang masyarakat perlu kerjasama, saling bantu-membantu dalam memenuhi kebutuhannya. Hal ini dilakukan karena pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial yang selalu membutuhkan kehadiran orang lain. Gambar yang kedua menggambarkan aktivitas kehidupan keseharian masyarakat di sawah. Mereka sudah terbiasa dengan kondisi seperti itu, bekerja di sawah dalam rangka memenuhi kebutuhan baik diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Gambar yang ketiga menunjukkan menggambarkan kegiatan yang dilakukan nelayan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Terkadang mereka mendapatkan ikan dalam jumlah banyak, tetapi tidak jarang mereka hanya mendapatkan tangkapan
yang hanya untuk dimakan untuk keluarganya sendiri. Gambar yang keempat menggambarkan aktivitas siswa-siswi SMK program keahlian kuliner sedang memasak pesanan. Mereka berpakaian chef. Dapurnya dibuat khusus untuk memasak. Dan pekerjaannya memerlukan keterampilan yang khusus, yaitu memasak. Setelah kita mempelajari mengenai kelangkaan, kebutuhan, keinginan, dan dari faktor-faktor penyebab maupun dari gambar-gambar yang sudah dijelaskan, marilah kita simpulkan mengenai keinginan atau alasan untuk melakukan tindakan atau kegiatan yang ada hubungannya dengan ekonomi disebut dengan ekonomi. Motif ekonomi manusia bedakan menjadi motif definisi, yaitu keinginan yang berasal dari diri sendiri. Contohnya, minum karena kehausan. Sementara motif ekstrinsi yaitu keinginan yang berasal dari luar diri sendiri. Keinginan dan dari faktor-faktor penyebab maupun dari gambar-gambar yang sudah dijelaskan, marilah kita simpulkan mengenai keinginan atau alasan untuk melakukan tindakan atau kegiatan yang ada hubungannya dengan ekonomi disebut dengan motif ekonomi. Motif ekonomi manusia dibedakan menjadi motif motif untuk mendapatkan penghargaan. Keempat, motif untuk memperoleh kekuasaan. Setelah kita pelajari mengenai kelangkaan, kebutuhan maupun keinginan dan beserta faktor-faktornya, marilah anak-anakku carilah data jumlah produksi beras di Indonesia 5 tahun terakhir dan lengkapi dengan tabel berikut. Silakan anakku mengerjakannya. Inilah tabel berikut mengenai produksi beras di Indonesia. Setelah mempelajari materi yang telah disampaikan, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk semuanya. Anak-anakku hebat.